Halo, selamat datang di channel saya Ali Okta. Dan di video kali ini kita mau ngomongin atau ngebahas tentang Samsung Galaxy S20 FE yang udah sebulanan lebih kita pakai. Dan ternyata yang awalnya saya kira ini versi yang Snapdragon, ternyata setelah waktu review itu waktu lagi install CPU Z tuh ternyata memang beneran yang Exynos. Terus juga ada komen juga waktu unboxing kemarin kan kita sempat upload videonya. Kalau yang kode serinya F2 untuk yang Exynos, yang G baru Snapdragon. Dan ini dia review Samsung Galaxy S20 FE versi Exynos di tahun 2021. Ya, yang seperti kita tahu kalau Samsung mengeluarkan Samsung Galaxy S20 FE ini di tahun 2020 akhir. Dimana itu awalnya pada awal tahun dia mengeluarkan Samsung Galaxy S20 series yang udah kenceng banget gitu ya. Dan udah bagus banget, dan ternyata di akhir tahun mereka mengeluarkan yang Fan Edition-nya. Nah, untuk di Fan Edition ini dia mempunyai banyak warna yang bisa kita pilih, dan untuk desainnya dia juga udah mirip-mirip untuk Samsung Galaxy S20 yang biasa. Nah, untuk desainnya sendiri di bagian belakangnya itu masih terbuat dari polikarbonat atau plastik. Di bagian belakangnya ada 3 buah kamera dengan 1 buah lampu flash, dan untuk bagian depannya dia mempunyai layar sebesar 6,5 inci dengan rasio perbandingan 2:9. Dan untuk frame yang digunakan, dia menggunakan frame aluminium. Untuk di bagian bawah ada port USB Type-C, speaker, dan juga mikrofon. Untuk di bagian samping kanan dia ada tombol power dan tombol volume up and down. Untuk di samping kiri dia kosong. Untuk di bagian atas itu ada mikrofon dan slot untuk SIM card-nya yang dimana ini hybrid. Jadi kalian bisa pakai 2 buah kartu ataupun 1 buah kartu plus micro SD. Untuk kamera di bagian depan dia kayak tompel ya. Jadi bukan menyatu ke sisi atasnya, tapi memang hanya sebuah titik hitam di bagian atas layar. Nah, jadi di sini memang ada hal yang lucu ya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau awalnya saya nyari yang versi Snapdragon 865, tapi yang dikasih malah yang Exynos 990. Dan ya memang disitu dapat debatan, dan akhirnya saya dikasih kompensasi walaupun barangnya nggak bisa ditukar. Dan ternyata performanya di tahun 2021 itu nggak sebagus yang saya kira. Pertama, kalau kita pakai yang refresh rate yang 120 Hz, itu HP-nya gampang cepet panas. Dan itu ngedrain baterai HP pakai banget gitu ya. Jadi untuk yang screen on time-nya, mungkin yang saya berharap dia bisa sampai 8-9 jam gitu ya. Ternyata itu nggak sampai. Ternyata kalau kita pakai yang 120 Hz, refresh rate-nya itu hanya bertahan sekitar 5-6 jam. Dan untuk satu hari saya bisa ngecas 2-3 kali. Itu pun hanya untuk pemakaian biasa, belum dipakai untuk ngegame. Nah, jadi daripada kita keganggu sama panasnya itu, saya ubah ke settingan yang normal aja yang 60 Hz. Dan di situ mulai terasa adem, nggak cepet panas kayak yang 120 Hz saya pakai. Untuk varian RAM-nya sendiri yang saya pilih ada yang 8/128. Walaupun di atasnya itu ada varian yang 8/256. Nah, memang di awal tadi saya bilang tentang HP yang cepat panas ya, itu pun kalau pakai yang 120 Hz. Nah, kalau untuk dipakai main game sebenarnya ini juga masih mumpuni banget untuk Exynos 990 karena dia sebanding atau dibuat hampir sama dengan yang versi Snapdragon 865. Walaupun kita tahu ya kalau untuk yang versi Snapdragon itu katanya lebih stabil dan lebih awet baterainya. Ya, walaupun untuk yang Exynos 990 ini dia masih mumpuni untuk main game berat seperti Genshin Impact, PUBG, Mobile Legends gitu ya. Tapi tetap aja isu panasnya itu masih terasa. Jadi ya mau nggak mau kalau untuk ngegame HP ini sebenarnya bisa, tapi ya hati-hati aja sama panasnya. Mungkin kalian bisa tambahin cooler di bagian belakangnya yang udah banyak juga dijual di toko-toko ya, yang bisa langsung dijepit di bagian belakang HP-nya. Nah, kita lanjut ke bagian kamera. Untuk bagian kamera belakangnya dia ada 3 buah kamera, dan untuk resolusi kamera belakangnya dia ada yang 12 megapiksel bukan 1.8, dan ini kamera utama yang udah wide dan udah support untuk OIS atau Optical Image Stabilization. Dan untuk kamera kedua itu ada kamera ultrawide 12 megapiksel bukaannya 2.2, dan yang ketiga itu ada kamera telefoto 8 megapiksel dengan bukaan 2.4. Nah, jadi yang udah dapat OIS di sini adalah kamera utama dengan kamera telefoto. Kenapa? Karena kalau kita pakai kamera telefoto dengan 3 kali optical zoom, itu pasti tangannya bakalan goyang gitu ya, kayak terasa goyang, apalagi tangan yang kayak saya ini sebenarnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu stabil. Jadi untuk ngambil foto, dia dilengkapi dengan OIS, jadi nggak terlalu terasa goyang. Nah, untuk kamera utama juga seperti itu, untuk perekaman video, ataupun untuk pengambilan gambar yang dimana kita kekurangan cahaya atau low light gitu ya. Dengan adanya OIS, itu gambar terlihat lebih
stabil dan gambar lebih terlihat lebih bagus kalau untuk foto low light. Untuk perekaman videonya sendiri dia support hingga 4K 60 fps. Nah, di sini saya memang suka banget sama hasil dari videonya ataupun gambarnya karena kameranya sendiri itu udah kelas flagship ya jatuhnya. Untuk kamera depannya dia di sini agak berbeda ya dari abang-abangnya, yaitu yang Samsung Galaxy S20. Itu dia pakai kamera dengan resolusi 32 megapiksel. Walaupun sebenarnya kita tahu ya, megapiksel yang besar belum tentu menghasilkan gambar yang lebih bagus. Nah, di sini dia pakai resolusi 32 megapiksel dengan bukaan 2.2 dan ini udah pakai lensa yang wide. Dan kalau untuk perekaman videonya dia support hingga 4K 60 fps juga. Nah, ini dia beberapa contoh dari video dan foto yang udah sempat saya ambil. Oke, ini untuk contoh kamera belakangnya. Resolusinya udah sama, Full HD 60 fps. Ini untuk warna daun-daunnya. Oke, ini pakai kamera depannya. Sama-sama Full HD 60 fps. Belum yang 4K kita pakai. Kita bawa jalan santai aja. Nah, untuk baterainya di sini Samsung Galaxy S20 FE menggunakan baterai dengan kapasitas 4500 mAh dengan kecepatan charging hingga 25 watt. Ya, walaupun dalam paket pembeliannya dia hanya menyertai charger dengan daya 15 watt. Nah, jadi kita memang harus ekstra lagi beli lagi kepala charger yang support hingga 25 watt. Kalau kemarin itu saya juga udah ada unboxing yang Baseos ya, Baseos 65 watt dan itu support juga untuk si Samsung Galaxy S20 FE ini. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau untuk baterainya sendiri, kalau untuk yang di refresh rate 60 Hz dia bisa tahan hingga 8-9 jam. Tapi kalau kita pakai yang refresh rate tinggi yang sampai 120 Hz itu bahkan sebenarnya kalau untuk 6 jam aja kayaknya susah dapatnya, apalagi kalau kita scroll terus nonton video YouTube, apalagi main game gitu ya. Nah, jadi dari hal yang saya bicarakan itu semua untuk Samsung Galaxy S20 FE di tahun 2021, apakah masih worth it? Sebenarnya masih, karena dia masih mendapatkan update dari pihak Samsung yang sendiri. Dia udah pakai One UI 3.0, terus juga untuk Android-nya dia udah dapat upgrade ke Android 11. Kalau kemarin pas baru launching ya, itu sebenarnya masih pakai yang Android 10. Dan sekarang udah bisa upgrade hingga ke Android 11. Kalau untuk di tahun 2021 ya masih oke lah. Tapi kita memang harus berdamai dengan baterai yang 4500 dan kecepatan casnya hanya 25 watt. Untuk bermain game, Samsung Galaxy S20 FE ini masih bisa diandalkan. Cuman kalau bisa kalian beli yang versi Snapdragon-nya aja ya, jangan beli yang versi Exynos seperti yang saya pakai sekarang ini. Karena katanya untuk yang di versi Snapdragon dia lebih stabil dan untuk pemakaian daya baterainya dia lebih lama bertahan daripada yang versi Exynos. Untuk hasil kameranya juga bagus. Saya ngerasa puas dengan hasil kameranya. Karena sebelumnya saya menggunakan Poco F3 yang memang di segmennya dia bukan untuk segmen untuk yang kamera. Ya, sekali lagi memang si Samsung Galaxy S20 FE ini bukan HP yang keluaran terbaru dari Samsung. Tapi ya untuk jeda 1 tahun ini ya memang masih worth it banget. Apalagi sekarang itu banyak diskonnya. Yang awalnya itu keluar harganya sampai 10 juta. Sekarang mungkin udah diskon hingga 4 jutaan. Terus juga ada bonus, itu seperti kayak speaker Bluetooth dari Wonderboom. Terus juga dapat photocard dari BTS. Ya, untuk performa masih oke sih. Yang paling saya concernin atau yang paling saya perhatikan itu adalah masalah baterainya tadi sama kecepatan pengecasannya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alif Tapriyatna mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!